Di sebuah desa di ujung Pulau Jawa, malam itu hujan turun deras. Petir menyambar, menerangi langit yang kelam. Di dalam rumah sederhana di ujung desa, Seno duduk dengan wajah cemas. Ayahnya, Pak Rahayu, terbaring tak berdaya di atas tikar, tubuhnya membiru dan kurus kering seakan seluruh energinya telah disedot keluar. Di sisi lain ruangan, Bu Sari menggigil ketakutan, memeluk Seno erat. "Ini bukan sakit biasa, Nak, ini santet," bisiknya dengan suara gemetar. Dukun desa telah datang, tetapi ia hanya bisa menggeleng. Tidak ada yang bisa menolong. Ini sihir hitam tingkat tinggi. Beberapa jam kemudian, Pak Rahayu menghembuskan napas terakhir, disusul Bu Sari yang tiba-tiba mengerang kesakitan. Tubuhnya menghitam, dan dalam hitungan menit, ia pun menyusul suaminya. Seno terduduk di lantai, matanya membelalak kosong. Orang tuanya telah dibunuh. Ia mengepalkan tinjunya. "Aku akan menemukan pelakunya. Aku akan membalaskan dendam ini." Seno telah berjalan jauh, meninggalkan desanya yang penuh kenangan pahit. Langkahnya tegap, meski tubuhnya lelah setelah berhari-hari menempuh perjalanan melalui hutan belantara dan perbukitan yang terjal. Tujuannya hanya satu, menemukan seorang pertapa sakti bernama Ki Aji. Menurut cerita orang-orang, Ki Aji tinggal di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Jauh dari keramaian, ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, tetapi tidak mudah menerima murid. Hanya mereka yang benar-benar pantas yang akan mendapat ilmu darinya. Malam itu, Seno akhirnya tiba di depan gubuk yang dimaksud. Cahaya temaram dari lampu minyak menyinari serambi rumah kecil itu. Di sana, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar anyaman. Rambut dan janggutnya telah memutih, namun sorot matanya tajam, penuh wibawa. Ki Aji menatap Seno lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu apa yang kau cari, anak muda, tapi ilmu bukanlah sesuatu yang bisa kau dapat hanya dengan keinginan semata." Seno menelan ludah, merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia membungkuk hormat dan menjawab dengan suara penuh tekad, "Saya ingin belajar, Ki, saya siap menjalani apapun syaratnya." Ki Aji tersenyum tipis. "Syaratnya bukan sekadar latihan fisik. Hatimu harus bersih dari dendam jika ingin menguasai ilmu yang sesungguhnya." Seno terdiam. Ia tahu, dendam itulah yang menggerakkannya selama ini. Apakah ia benar-benar siap untuk menempuh jalan yang lebih sulit dari sekadar membalas sakit hatinya? Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di bawah sinar bulan, perjalanan Seno untuk menjadi seorang yang lebih kuat baru saja dimulai. Di ujung Pulau Jawa di dalam hutan sunyi, di bawah cahaya rembulan yang redup, Seno duduk bersila di hadapan Ki Aji. Sang petapa sakti menatapnya dengan mata tajam penuh kebijaksanaan. "Ilmu ini bukan sekadar kekuatan, Seno," kata Ki Aji dengan suara dalam. "Gembolo geni adalah ilmu yang menguasai api kehidupan. Jika kau tak siap, api ini akan menghanguskan jiwamu sendiri." Seno mengangguk, hatinya dipenuhi tekad. Ia mengingat orang tuanya yang tewas karena santet. Ia tidak boleh gagal. Ki Aji menghela napas sebelum melanjutkan, "Untuk menguasai ilmu ini, kau harus menjalani semedi selama 3 hari 3 malam di dalam gua. Tak boleh makan, tak boleh minum, dan yang paling penting, kau tak boleh terkena sinar matahari." Seno menelan ludah. Ini bukan sekadar latihan fisik, tapi ujian ketahanan jiwa. Tanpa ragu, ia mengikuti Ki Aji ke sebuah gua tersembunyi, jauh di dalam hutan. Semedi di kegelapan. Hari pertama, Seno duduk bersila di dalam gua. Nafasnya teratur, pikirannya harus fokus. Namun, tubuhnya mulai terasa lemah tanpa makanan dan air. Dalam kegelapan, suara gemericik air dan hembusan angin terdengar menggoda, seolah memanggilnya keluar. Hari kedua, perutnya terasa perih, tenggorokannya kering. Ia mulai berhalusinasi, seolah ada bayangan-bayangan hitam berbisik di telinganya, menertawakannya. "Keluar, Seno, kau tak akan sanggup, api ini akan menghanguskanmu." Tapi ia menguatkan hati. Ia harus bertahan. Hari ketiga, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir. Namun, di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Ia merasakan hawa panas mengalir dalam tubuhnya. Suhu di dalam gua terasa meningkat. Ia membuka matanya, dan di telapak tangannya muncul bara kecil yang menyala. Aku bisa merasakannya," desisnya lemah, tapi penuh keyakinan. Saat itulah, Ki Aji datang. Ia melihat perubahan dalam diri Seno dan tersenyum tipis. "Kau telah melewati ujian pertama, tapi ini baru awal. Gembolo geni bisa membakar lawan tanpa menyentuhnya. Namun jika kau lengah,
Api ini bisa memakan dirimu sendiri. Kau harus berlatih hingga tubuh dan jiwamu benar-benar menyatu dengan api. Seno mengangguk. Perjalanan ini masih panjang, tapi ia tak akan berhenti sampai ilmunya sempurna, sampai dendamnya terbalaskan. Dendam Seno yang membara. Malam pekat menyelimuti hutan saat Seno melangkah perlahan di jalan setapak yang jarang dilalui orang. Di tangannya, ia menggenggam selembar daun lontar berisi petunjuk samar yang diberikan Ki Aji. Bedong mayit tak terlihat oleh mata biasa. Ia tersembunyi di bawah tangisan kematian yang belum reda. Petunjuk itu membawanya berkelana dari satu desa ke desa lain, mencari kabar tentang kematian seorang perawan. Namun, sudah berbulan-bulan dan hingga kini, ia belum menemukan satu pun yang cocok. Di sebuah desa kecil bernama Watu Sewu, Seno mendengar bisikan tentang seorang gadis muda yang sakit parah. Warga desa tengah bersiap untuk kemungkinan terburuk kematiannya. Seno mengamati dari kejauhan. Rumah gadis itu diterangi pelita, dengan beberapa orang berkumpul di luar. Ia harus menunggu dan memastikan sendiri. Seno berdiri di bawah pohon besar di pinggir desa Watu Sewu, tubuhnya sedikit membungkuk agar tak terlalu terkena terpaan angin. Langit semakin kelam, awan hitam menumpuk seperti amarah yang ditahan. Gerimis mulai turun perlahan, menyusul dengan angin kencang yang membuat pepohonan bergoyang keras. Suasana semakin mencekam. Dari sana, terdengar isak tangis yang tersamar oleh suara angin. Seno merapatkan kainnya, menajamkan telinga. Astuti, Astuti, suara parau seorang wanita terdengar lirih dari dalam rumah itu. Seno tahu, saatnya hampir tiba. Jika gadis bernama Astuti itu benar-benar meninggal, maka ia harus segera bertindak. Angin tiba-tiba bertiup semakin keras, membuat dedaunan beterbangan liar. Hujan mulai turun lebih deras, membasahi tanah yang sebelumnya kering. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar panjang, diikuti dengan gemuruh petir yang menyambar di balik bukit. Tanda-tanda alam seakan memberi firasat buruk. Seno tetap diam, menunggu saat yang tepat. Kuburan Astuti. Hujan terus mengguyur desa Gunung Malang, menyisakan tanah basah dan udara yang semakin dingin. Setelah tangisan mereda dan prosesi pemakaman selesai, desa kembali sunyi. Malam itu, tak ada suara selain gesekan dedaunan yang ditiup angin. Seno menunggu hingga tengah malam. Saat semua orang telah kembali ke rumah masing-masing, ia bergerak menuju pemakaman yang terletak di pinggiran desa. Di bawah bayangan pohon beringin tua, tanah di sekitar makam masih merah, basah oleh hujan sore tadi. Seno menarik napas dalam, lalu mulai menggali dengan tangan kosong. Setiap genggaman tanah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan. Tapi ia terus menggali, meski jantungnya berdegup kencang. Setelah beberapa saat, kain putih kafan mulai terlihat di bawah sinar bulan redup. Seno berjongkok, tangannya bergetar saat menyentuh mori yang membungkus tubuh Astuti. Namun, sebelum ia sempat merobek kain itu, "Jangan sentuh dia!" Suara berat tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Seno langsung menoleh, dan melihat seorang lelaki tua berdiri di tepi makam, mengenakan jubah hitam dengan mata yang berkilat tajam. "Dukun!" Seno langsung berdiri, siap menghadapi orang ini. "Pergi dari sini, bocah, kau tak tahu apa yang kau lakukan," bentak dukun itu. Seno menyeringai, "Aku tahu betul, dan aku tidak akan pergi tanpa kain ini. Dukun, aku sudah menanti berpuluh-puluh tahun untuk hari ini. Aku tak akan membiarkanmu mengambil bedong mayit itu." Dukun itu merogoh sesuatu dari balik jubahnya, segegam serbuk hitam yang ia lemparkan ke arah Seno. Tapi Seno sudah siap. Dengan cepat, ia merapal ilmu Gembolo Geni, menyalakan api merah yang langsung menyambar serbuk itu sebelum mencapai tubuhnya. Dukun itu terkejut, tapi tak mundur. "Anak muda, kau bermain dengan api yang salah." Seno mengepalkan tangan. "Kalau begitu, ayo kita lihat siapa yang akan terbakar lebih dulu." Dukun itu bernama Ki Wulung. Dia cukup sakti, karena dia juga menguasai ilmu tingkat tinggi Segoro Geni. Kedua api itu bertabrakan, menimbulkan ledakan besar yang menerangi seluruh kuburan. Tanah bergetar, nisan-nisan berguguran, hawa panas menyelimuti udara, membuat rumput-rumput di sekitar mereka hangus terbakar. Ki Wulung menggertakkan giginya. "Kau bisa bertahan sejauh ini?" "Ya." Seno tetap berdiri tegak, meski napasnya mulai memburu. Ia merasakan kekuatan api Ki Wulung menekan balik, jauh lebih besar dari yang ia duga. Dukun itu tertawa. "Gembolo Geni bukan hanya soal membakar. Ini tentang menguasai amarah dan menggunakannya sebagai bahan bakar. Kau masih terlalu cepat 100 tahun, bocah." Seno mengepalkan tangannya lebih erat. Ia tahu, jika terus bertahan seperti ini, ia akan kalah.
Ia harus menemukan celah. Kalau begitu, aku akan membakar amarahku. Kalau perlu jiwaku pun akan kujadikan bahan bakar api ini. Seno teringat dendamnya yang harus dibalaskan. Tiba-tiba, Seno mengubah arah serangannya. Alih-alih terus melawan api merah pucat itu secara langsung, ia melompat ke samping dan menghantamkan api merahnya ke tanah di dekat kaki Ki Wulung. Api itu langsung menyebar seperti ular, melilit tanah dan menyambar jubah Ki Wulung. Apa? Dukun itu terkejut dan mundur selangkah, mencoba memadamkan api yang melahapnya. Seno tak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sisa tenaganya, ia mengerahkan seluruh energi ke dalam satu serangan terakhir. Aji, Gembolo Geni, hancurkan.